rak lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur dari desa durian. Kait. Duriannya ada nggak? Ada. Ini desa apa? Bangga Batu. Iya Pak. Kasih. Ini desa Saraja. Sukaraja. Ini desa mana? Berawak. Oh, ini desa Bayur. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, kemudian juga hadir pada kesempatan pagi hari ini tamu-tamu kita dari Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah, mulai dari wakil masyarakat desa Teluk Bayur, wakil masyarakat desa Derawa, wakil masyarakat desa Sukaraja, wakil masyarakat desa Tangga Batu, dan wakil masyarakat desa Durian Kait, serta para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang mendampingi wakil-wakil dari masyarakat dan kelompok adat di Kalimantan Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengar pendapat umum dan di dalamnya adalah audiensi, mendengar seluruh keluh kesah apa yang terjadi pada lingkungan Bapak. Dengan resmi saya nyatakan ini, Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa setiap regulasi industri, regulasi usaha perkebunan, regulasi usaha pertambangan, regulasi usaha apapun, harapan terbesar kita itu adalah memiliki efek yang kuat bagi pertumbuhan masyarakat di sekitar atau masyarakat daerah. Dan kita berharap itu terus berkesinambungan. Tetapi dalam faktanya seringkali pertumbuhan-pertumbuhan itu memiliki efek negatif juga pada masyarakat sekitar, menjadi termarginalkan, tidak bisa berkompetisi dengan para pendatang, dan pada akhirnya juga akan menjadi problem konflik sosial dalam jangka panjang. Nah, sehingga saya ingin pada kesempatan pagi hari ini dalam acara rapat dengar pendapat umum yang di dalamnya menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah Bapak, dipersilahkan untuk menyampaikan secara terbuka. Dan kami setelah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, juga akan melakukan pembahasan di internal komisi dan selanjutnya akan mengundang pihak perusahaan di mana tempat Bapak berkeluh kesah. Dipersilakan Pak, mulai dari wakil masyarakat adat desa Teluk Bayur. Di desa Bapak berapa perusahaan? Ulangi. Ada 3 perusahaan. Dari 3 perusahaan itu perusahaan apa saja? Perusahaan Cipta dan Lingkungan Sejahtera, Terus PT Widya B2, terus PT Nahyang, PT Mitra Kaya Agro. oke. PT CKS berapa hektar di desa Bapak? Kurang lebih 2.000-an. Berapa? 2.000 hektar. Satu PT. Satu PT. Satu lagi PT apa perusahaan? Widya B. Itu berapa hektar? Itu tidak perlu pernah kita ukur Pak kalau menjawab. Kan harus ada data Pak di desa Bapak. Untuk sementara tata ruang kita belum ada Pak. Bapak kepala desa, kan tahu luas wilayah desa Bapak. Kan desa punya peta Pak. Untuk sementara desa real itu belum ada Pak kita. Oh Bapak di kepala desa, desa Bapak punya peta. Betul, belum pernah ada di khususnya mungkin di Kabupaten Sore hampir rata-rata belum. Nah, sekarang keluhannya apa? Nah, kemudian terkait dengan program plasma 60% itu belum ada realisasi di desa kami pertama. Gini, warga Bapak ada berapa? Kepala keluarga. Kepala keluarga kita ada 114. Yang berhak untuk mendapat plasma berapa kepala
114 kakak berhak untuk mendapat plasma. Betul. Dari 3 perkebunan tersebut. Dari 3 perkebunan tersebut. Yaitu 20%. Betul. Ya kan? Dari 114 itu sudah berapa kakak yang dapat? Untuk sementara belum ada. Sama sekali. Belum. Benar. Belum Kak. Untuk BPT Cita Tani Komersialisasi Sama Mencapai belum. Terkait yang BPT Mitra Karya Agroindo itu adalah mitra kurang lebih ada kurang lebih 115 hektar yang sudah dibuka. Itu yang memiliki kebun plasma. Jadi dari area hutan sudah dibuka menjadi perkebunan. Betul. Dari perkebunan itu masyarakat sebanyak 114 kakak sedesa Bapak itu belum mendapat plasma. Betul. Terus selama ini plasmanya diberikan pada siapa? Untuk itu hanya ada perorangan saja Pak yang mendapatkan itu bagi yang memiliki tanah, maka bermitra kepada perusahaan. Oh, berarti bermitra. Betul. Mereka yang memiliki tanah. Ya. Nah, yang 114 ini nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Kan warga di situ. Iya betul. Karena tanahnya itu sudah diusul perusahaan Pak. Kan warganya warga asli. Desa Teluk Bayur. Teluk Bayur. Ya kan? Warga asli di situ. Tidak punya tanah. Ya sebagian tanah untuk lahan pribadi ada Pak. Kurang lebih itu ya perkataan masih ada lah yang 2 hektar, 3 hektar. Nah selebihnya itu semua lahan yang bersentuh langsung itu digusur atau digarap oleh Perkebunan. Yang 2 hektar, 3 hektar tanah pribadi. Itu ditanamin apa? Ada yang sebagian kopi, ada yang sebagian sawit juga. Sebagian kopi, sebagian sawit. Artinya bahwa warga itu di tanah pribadinya punya kopi dan punya sawit. Betul. Cuman minta bagian dari plasma perusahaan itu. Betul. Nah, perusahaan itu sekarang memberikan plasmanya pada siapa? Untuk sementara yang diberikan plasma itu di tempat koperasi Pak. Yang diberinya adalah Di tempat koperasi itu transmigrasi. oh, diberinya pada 4 koperasi transmigrasi. Betul. Artinya bahwa warga yang asli nggak dibeli, warga trans yang dibeli. Ya betul. Jadi keberatan Bapak apa? Ya keberatan kami di situ Pak. Terkait kami itu program itu kan jelas di potensi yang dibangun community itu adalah wilayah potensi desa kami sesuai dengan peraturan yang ada, karena masyarakat yang tersentuh langsung lah yang harus mendapatkan program plasma itu. Warga aslinya belum mendapat plasma. Mekanisme administrasinya adalah tanahnya belum ada yang harus diserahkan ke perusahaan untuk ditanami. Nah gitu loh. Diluruskan itu adalah ada kerangka pemahaman dengan dasar hukum tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa ya. Pak Kepala Desa bahwa setiap area perkebunan yang ada itu berkewajiban menyerahkan 20% untuk sebagai perkebunan plasma kepada masyarakat. Itu yang dituntut oleh beliau. Kerangka pemahamannya begitu loh. Silakan Pak. Kami memang ada menuntut untuk 20% lahan yang ada itu diberikan untuk 4 desa, gitu Pak ya. Saya jelaskan, karena 20% itu bukan untuk 100 punya Teluk Bayur saja, tapi 20% kami minta untuk 4 desa kami. Itu yang jelas. Karena kenapa Pak? Di situ ada pembukaan lahan, kami di sana kalau sampean tuntut, mana lahan kalian? Orang lahan kami aja dihabiskan perusahaan, mana kami punya lahan. Baik, ya ada aspek yang bersifat administrasi, yang aturan-aturan biasa lah. Kalau dunia usaha kan pasti punya regulasinya, ada undang-undang yang mengaturnya. Nah ada aspek yang bersifat keadilan sosial, kan intinya ini, kan gitu loh. Aspek keadilan sosialnya adalah ini desa nih, ada hamparan hutan gitu loh. Warganya kan cuma sedikit. Kemudian hamparan hutan yang dulu merupakan habitat masyarakat desa itu, kan itu, berubah menjadi lahan perkebunan sawit. Ketika berubah menjadi lahan perkebunan sawit, masyarakat desanya tidak mendapat kompensasi apapun, sehingga menuntut keadilan dalam bentuk plasma itu. Ketika menuntut keadilan plasma itu adalah kenapa warga lokal tidak mendapat plasma, warga transmigran mendapat plasma. Kan intinya
Hanya di situlah. Nanti kita setelah ini kita runut aturannya seperti apa, kan kita nanti ngundang perusahaan itu juga kan harus ada dasar hukum kita bahwa perusahaan itu memiliki kewajiban. Kan itu kan kita DPR harus ngundang nanti dasar hukumnya perusahaannya apa, kesalahannya apa, hal apa yang harus diperbarui, apakah memang ada pelanggaran undang-undang atau hanya kewajiban sosial yang harus dilakukan dari perusahaan terhadap masyarakat, kan intinya itulah. Kalau kewajiban sosial berarti kan sikapnya sukarela. Nah, jadi yang menjadi pokok tuntutan kami dari Desa Sukaraja ini, Pak, ini pertama masalah kerusakan makam leluhur, Pak. Kenapa? Karena sampai saat ini kami belum mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Karena di situ kenapa kami katakan rusak? Karena makam leluhur secara adat kami Dayak, Pak, khususnya Desa Sukaraja itu, makam leluhur ini identik dengan pohon-pohon buah yang besar, pohon-pohon keramat, beringin itu kalau bahasa Indonesia ya kan. Nah, itu hilang semua, Pak. Luas area makam leluhur di desa Bapak berapa hektar? Nah, jadi yang memang betul ahli warisnya pun masih ada, hidup sampai saat ini, datuk saya, Pak, bapaknya nenek. Nah, jadi itu luasnya itu 27,6 hektar, Pak. Luasnya? Dan, ya. Makam leluhur itu? Betul. Sekarang makam leluhur itu berubah jadi apa? Sawit, Pak. Bahkan ada salah satu makam itu di atas, pohon sawit itu di atas makam. Berita acaranya pun ada, Pak, pernyataan dari kepala desa. Perusahaan mana yang merubah makam itu kemudian berubah jadi perkebunan sawit? Jadi ini kebun yang dibuka di areal makam leluhur itu, Pak, ini merupakan areal plasma desa, namun yang mengerjakan dan mengelolanya ini dilakukan oleh PT Sungai Rangit Sempurna Agro Tbk. Jadi kita sudah melakukan pengecekan ke lapangan, dinyatakan rusak, namun ketika ada putusan sidang adat itu tidak sesuai, Pak, dan itu tidak ada di Undang-Undang Adat Dayak Setanah Borneo. Yang kedua, ini lahan di luar HGU dengan luasan 101,53 hektar. Ini dibuka oleh PT Sungai Rangit Sempurna Agro Tbk dengan tahun tanam 2008. Ini merupakan masuk di dalam wilayah masyarakat adat Desa Sukaraja, Pak. Namun diterima oleh oknum di luar dari Desa Sukaraja. Kebun dan hasilnya, Pak. Nah, ini sangat menggantung lagi, Pak. Lahan Mitra Terpadu 1B yang saya pimpin sendiri, Pak, ketua kelompoknya itu, dengan luasan 34,4 hektar ini, ternyata ini lahannya kan di luar HGU, Pak. Yang diberikan kepada kami saat itu malah dari desa lain, Pak. Jadinya kami ini sempat dilaporkan ke polisi, dianggap bahwa kami ini merampas areal orang lain. Nah, itu jadi yang tanah Bapak oleh ke tempat lain diambilnya, ya, betul. Hasilnya yang tempat lain dikasihin ke Bapak. Ya, betul, Pak. Sekarang yang desa masyarakat ini kan titik fokusnya adalah, kalau persoalan sawit dari tadi sudah dibahas ya, persoalan plasma. Titik fokusnya adalah hilangnya makam leluhur adat seluas 27 hektar yang sekarang berubah menjadi perkebunan sawit. Intinya kan itu. Jadi intinya kan ini sebenarnya, bahwa masyarakat setempat itu kan mengalami proses pembangunan, perubahan dari hutan menjadi perkebunan, perkebunan sawit. Kemudian masyarakatnya belum dan tidak dipersiapkan sejak awal untuk menjadi petani sawit dengan baik, termasuk penyiapan arealnya. Kan sebenarnya seperti itu. Betul. Kemudian lahan adat, kemudian makam semuanya jadi perkebunan. Akibat dari perkebunan, masyarakat sudah terbiasa, saya tahu lah masyarakat adat Dayak, terbiasa hidup dalam sebuah hutan belantara. Betul, Pak. Ya kan? Bisa berburu, bisa mengambil ikan di sungai, bisa menjual beberapa jenis kayu tertentu. Nah, kemudian sekarang hilanglah itu seluruh penghidupannya. Dan kemudian masyarakat transmigran karena sudah dari awal dipersiapkan tanahnya, kemudian dia menanam, kemudian karena memang dia diciptakan untuk jadi pekerja, dia diciptakan untuk menjadi petani, menjadi tukang kebun, itu bisa bekerja sama
dengan plasma karena administrasi kenegaraannya terpenuhi. Dampaknya adalah masyarakat lokal kehilangan mata pencahariannya, kemudian masyarakat transmigran mengalami pertumbuhan. Ini intinya itu kan. Kemudian masyarakat lokal di situ karena kehilangan mata pencahariannya, ngambillah apa yang ada. Karena dari dulu juga berburu boleh, dari dulu mengambil ranting juga boleh, kan seperti itu. Kemudian itu yang menjadi pidana yang terjadi pada masyarakat hari ini. Kan intinya itu. Betul. Intinya adalah bahwa proses perkebunan yang terjadi ini harus memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Harus diformulasi bagaimana mendapat kesejahteraan itu. Sebenarnya kan itu intinya. Kalau konstruksi yuridis administratif, biasanya perusahaan memiliki legal formal yang sangat memadai. Kan itu yang saya maksud. Maka kalau kita berangkat dari situ, biasanya masyarakat akan selalu kalah. Karena tidak memiliki konstruksi legal administratif. Itu. Sehingga saya bergeser yang kedua adalah konstruksi sosial. Nah, kan yang terjadi bahwa saya kan tadi sudah menyampaikan, ini kan konstruksi sosial yang terjadi. Pertama, dari sisi aspek psikologi, orang yang datang itu pasti jauh lebih keras bekerjanya. Pasti orang yang datang itu pengen sukses dalam hidupnya. Kan seperti itu. Kenapa? Karena dia berangkat dari kesusahan. Ada sebuah areal di kampungnya dia susah, ada sebuah areal difasilitasi, dia bisa tanam, pasti kerja keras. Di mana-mana yang pendatang itu akan jauh lebih kerja keras. Dan bukan hanya terjadi di daerah sawit, di Trans, bukan. Di daerah industri di Jawa pun sama. Industri di Jawa Barat juga sama gitu loh. Apakah yang setiap hari ngantri mobil ke pabrik itu orang situ? Bukan. Mereka dari luar. Ya sana orang situnya demo nuntut limbah. Paling gitu loh. Ini kan konstruksi sosial gitu loh. Artinya bahwa itu terjadi bukan di Kalimantan. Di Jawa pun sama terjadi seperti itu. Jumlah urban itu jauh lebih mendominasi. Jumlah urban jauh lebih sukses. Jumlah urban jauh lebih menerima waktu awal. Tapi kalau sudah lama-lama ya demo terus ya pengen tinggi juga gajinya kan sampai 5 juta sekarang UMK-nya kan terjadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Kenapa? Karena yang lokalnya tidak siap untuk kompetisi. Ketika dibikin industri tidak siap dulu untuk menjadi karyawan perusahaan. Di sana juga sama kan, ketika dibuat sawit kan hidupnya di hutan nih. Hidup di hutan kan saya katakan, saya kan pernah juga kan Kalimantan Tengah gitu loh. Nah, ya udah senang, ngapain harus susah-susah kerja keras. Jadi kalau dibilang habis malas, ya ngapain juga harus kerja keras, semuanya serba ada kok. Mau daging tinggal berburu, mau ikan tinggal mancing. Kan sederhana. Sudah diwariskan oleh leluhur areal hamparan hutan yang luas, yang cukup untuk makan, cukup untuk bangun rumah yang baik, hutannya ada kok gitu loh. Ini yang terjadi. Kemudian tiba-tiba kan negara punya kebijakan, dibuatlah hak guna usaha. Kemudian orang nanam sawit, yang hutannya itu berubah jadi perkebunan sawit. Ketika hutannya berubah jadi perkebunan sawit, masyarakat setempatnya yaitu tadi, kok ini hutan yang ini dulu saya biasa kesini, biasa main, biasa berburu, biasa santai, kok jadi punya orang? Kok saya kesini punya orang, kesini punya orang, kesini punya orang? Habitatnya mengecil. Karena habitatnya mengecil, dia tidak terbiasa untuk berkompetisi. Nanam, ngurus setiap hari, sampai gede. Tiap hari harus kerja terus, kan biasa santai. Orang Sunda sih kabayan. Duduk gini nungguin ikan di sungai udah ada. Duduk ini nungguin padi di rumah 4 bulan sekali panen. Santai Pak. Berubah menjadi budaya pekerja. Harus kerja di kebun sawit, harus kerja tiap hari. Mikul, naik mobil, mikul lagi diupah harian. Ya kan seperti itu. Sumber-sumber pangannya menjadi hilang, sumber proteinnya menjadi hilang. Semuanya habitatnya jadi hilang. Gak siap. Nah habis itu kan ada ketentuan. 20% itu. Di 20% itu perusahaan punya argumentasi. Ini loh saya argumentasinya. Masyarakat punya argumentasi. Inilah saya argumentasi. Intinya kan kesejahteraan sosial.
Dari sisi logika memang harusnya sejahtera, nggak kerja pun harusnya sejahtera. Kenapa? Karena perkebunan sawit itu menghasilkan duit. Duit ada pajaknya, ada CSR-nya. Kalau dari perkebunan 6.000 hektar misalnya, ngasih CSR untuk 114 orang itu selesai loh. Nggak usah kerja pun bisa dikasih. Kalau pakai logika itu. Nah sekarang CSR-nya lari kemana? Di Jakarta juga yang ngurus CSR-nya. Ke tempat lain juga. Kan saya juga ngalamin di tempat saya CSR-nya nggak lagi tempat saya, ke tempat lain dikirimnya. Ini kan problem Indonesia yang harus segera dibenahi. Di mana-mana kalau masyarakat lokal itu sudah merasa ini tanah saya, ini hutan saya, kenapa tanah saya, hutan saya menjadi berubah, kenapa saya menjadi miskin, kenapa saya harus menjadi capek, kan saya sudah ditakdirkan jadi keturunan orang kaya dari areal itu, dan adat punya aturan. Nah itu, nah sehingga dari seluruh rangkaian ini kan gitu kita identifikasikan tadi satu tanah adat yang hilang, kemudian makam leluhur yang hilang, kemudian masyarakat juga ada ketimpangan. Kalau saya baru metik sawit sudah ditangkap, tapi kalau orang gusur tanah saya kok nggak ditangkap, kan seperti itu. Kan itu yang terjadi dalam lingkungan kita lah. Kita jujur aja, itu kok fakta sosial yang terjadi. Kalau orang adat nebang pohon cepat ditangkap, tapi kalau bukan orang adat ngabisin hutan kok nggak ditangkap, kan itu. Nah ini yang dibutuhkan adalah konstruksi sosial yang memadai, sehingga kan kita cari solusi nih. Solusinya dari mulai plasma, solusinya dari mulai pembagian pajak yang kita lagi garap tuh PNBP-nya lewat KSDAE kan. Solusinya melalui dana CSR, seperti itu. Solusinya penekanan kepala daerah juga untuk membuat anggaran APBD-nya itu berpihak pada kepentingan publik, pada masyarakat adat itu. Itu kan solusi-solusi. Nah gitu. Nah walaupun kalau di Baduy gitu kan, kalau di Baduy itu lain lagi. Orang Baduy itu nggak mau nerima dana desa, orang Baduy itu nggak mau nerima subsidi, orang Baduy itu nggak mau nerima bantuan pemerintah. Bagi dia itu adalah penghinaan, gitu loh. Karena apa? Karena kami sudah sejahtera dengan cara hidup bercocok tanam, tetapi mereka hanya minta tanah areal bercocok tanamnya tidak digunakan tambang emas, itu aja. Gitu loh. Jadi ini kan itu. Untuk itu saya pikir seluruh rangkaiannya sudah kita dengarkan. Dan kemudian nanti kita undang perusahaannya yang tempat Bapak ini. Jadi etikanya Pak memang tidak bisa disatukan. Harus satu-satu. Bapak dulu kita dengarkan, habis itu nanti perusahaan kita undang, kemudian termasuk para pejabat teknis yang kompeten, yang menangani masalah perkebunan termasuk masalah kehutanan. Ya Pak ya? Gitu loh. Jadi ini saya sudah, Bapak sudah luar biasa Pak, perjuangan yang panjang ke sini. Walaupun dalam pandangan saya, yang seperti Bapak ini cukup diselesaikan di tingkat kabupaten. Asal bupatinya tegas, berpihak, selesai Pak. Baik, terima kasih ya. Ini kan hanya salah satu contoh kasus saja. Dari sekian ratus kasus tentang perkebunan, tentang HGU. Jadi yang Bapak ini adalah bagian kecil dari maraknya kasus. Jadi hal yang serupa ini banyak, yang seperti Bapak ini banyak. Cuman yang baru tembus ke sini baru Bapak. Dan saya sih minta sekretariat nanti kalau masih ada kunjungan, kita kunjungan ke sini deh. Ini salah satu contoh. Kemudian setelah itu nanti kita melangkah pada langkah-langkah berikutnya. Walaupun kita paham lah menangani persoalan seperti ini beratnya luar biasa. Karena temboknya tebalnya luar biasa. Saya pikir percayakan pada kami untuk melangkah. Terima kasih atas kehadiran di sini. Dan selanjutnya nanti kita akan mengundang perusahaan. Dan juga saya meminta ke sekretariat ada kunjungan spesifik yang dilakukan ke daerah Bapak. Terima kasih ya. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.